Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua golongan orang yang berzikir. Dalam kehidupan sehari-hari memang ada orang yang mudah berzikir dengan sendirinya. Ada juga orang yang untuk berzikir harus dipaksa untuk memaksakan diri. Itulah sebabnya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala digolongkan dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, golongan madzub adalah golongan orang-orang yang mendapatkan cahaya iman secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus berzikir terlebih dahulu. Dengan demikian, apabila mereka berzikir dalam rangka mencari cahaya iman, mereka tidak akan mengalami kesukaran atau halangan yang berarti. Dia menentukan rahmatnya, atau Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Imran ayat 74. Dan golongan yang kedua yaitu golongan salik. Golongan salik adalah golongan orang-orang yang untuk memperoleh cahaya iman harus berzikir terlebih dahulu. Itulah sebabnya dalam melaksanakan zikir, orang-orang dalam golongan ini mengambil banyak kesukaran, terutama godaan yang datang dari nafsu sendiri. Namun berkat perjuangan dan ketabahannya, tentu saja dengan selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ia dapat mencapai apa yang dicita-citakan, yakni ridha Allah. Itulah dua golongan orang yang berzikir. Berikut kita akan mengetengahkan tentang waktu-waktu yang makruh dalam berzikir. Sekalipun kita diperintahkan berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 41, tetapi ada 3 waktu yang makruh untuk berzikir. Pengertian makruh di sini adalah segala sesuatu yang tidak disukai atau lebih baik tidak dilakukan. Jadi hukum makruh itu jika dilaksanakan tidak berdosa, sebaliknya jika ditinggalkan mendatangkan pahala. Adapun 3 waktu yang dimakruhkan untuk berzikir adalah yang pertama, ketika sedang buang air dan jima atau bersetubuh. Sebab sewaktu buang air, Rasulullah SAW tidak menjawab ucapan salam untuk beliau. Hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebelum memasuki kamar mandi atau toilet, Rasulullah juga selalu melepaskan cincinnya yang bertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Waktu yang dimakruhkan yang kedua yaitu sewaktu mendengarkan khutbah Jumat dan 2 hari raya. Berzikir saat mendengarkan khutbah Jumat dan 2 hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha, hukumnya makruh karena kita wajib mendengarkan khutbah tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila engkau katakan kepada temanmu diamlah pada waktu imam sedang berkhutbah, maka sia-sialah Jumatmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga yaitu sewaktu mabuk atau mengantuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Orang yang mengantuk juga dilarang sholat oleh Nabi SAW seperti hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu. Itulah 3 macam atau 3 waktu
yang dimakruhkan untuk berzikir. Inilah 3 macam cara berzikir. Kegiatan zikir yang kita lakukan menurut para ulama dapat dibedakan dalam 3 macam, yakni zikir dengan lisan atau zikir bil lisan, atau zikir dengan hati, zikir bil qalb, dan zikir dengan anggota atau panca indera, zikir bil zawar. Zikir dengan lisan yaitu membaca atau mengucapkan kalimat-kalimat takbir, tasbih, tahlil, dan lain sebagainya dengan lisan tanpa diikuti dengan gerakan hati. Zikir ini disebutkan juga dengan zikir qauli. Dan yang kedua yaitu zikir dalam hati. Zikir dalam hati yakni membaca atau mengucapkan kalimat-kalimat takbir, tasbih, dan tahlil, dan lain sebagainya dengan membatin tanpa mengeluarkan suara. Sebagian ulama menafsirkan zikir dalam hati ini adalah bertafakur terhadap berbagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenikmatannya dengan penuh keyakinan serta perasaan tulus. Menuntut ilmu, menengok orang sakit, bekerja, mencari rezeki yang halal, mencegah kemungkaran, menyuruh orang berbuat baik, dan lain sebagainya. Itulah 3 macam cara berzikir. Adapun manfaat zikir bersama setelah sholat berjamaah, yaitu menurut Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengungkapkan, sesungguhnya zikir dengan mengeraskan suara setelah sholat wajib sudah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud dengan zikir dengan suara keras di sini adalah zikir bersama dalam tuntunan mengeraskan zikir kepada para jamaah selesai mengerjakan sholat wajib. Ada banyak manfaat, diantaranya 2 manfaat itu adalah yang pertama yaitu menampakkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan mereka kenikmatan sehingga dapat menjalankan kewajiban yang agung ini. Dan manfaat yang kedua yaitu sebagai sarana untuk mengajari orang-orang awam yang tidak tahu dan mengingatkan orang yang lupa. Jika saja tidak ada hal itu, tentunya sunnah ini akan jadi samar bagi banyak orang. Itulah uraian tentang macam-macam zikir serta manfaat zikir bersama setelah sholat dan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk berzikir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.